Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Tahirah dengan NIM 2214020112 dari kelas PBAC mata kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis ke-10, di mana yang pertama itu adalah lafal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat Aisyah bal alaikumussamu wa la'natuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullih. Faqalat alam tasma' ma qalu. Qala qad qultu wa alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi. Baiklah, selanjutnya yaitu terjemahan hadis. Hadis Aisyah, semoga meridai Allah akannya, berkata, bertemu sekelompok orang Yahudi atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang Yahudi berkata, kecelakaan atas kamu. Maka menjawab Aisyah, bukan kami yang celaka, tapi kamulah yang celaka dan dilaknat. Maka Rasulullah SAW menjawab atau berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai sikap lemah lembut dalam segala urusan. Aisyah berkata, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Rasulullah berkata, sungguh aku telah mengucapkan wa'alaikum dan kamu juga celaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Darimi. Pembahasan selanjutnya itu tentang mufradat hadis. Hadisu artinya adalah hadis. Aisyah radhiyah, semoga meridai Allah, anha akannya, qalat, ia berkata Aisyah, ista'zana bertemu, rahtun sekelompok, minal Yahudi dari orang-orang Yahudi, ala atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum artinya kecelakaan atas kamu. Faqalat, maka Aisyah berkata, Aisyah, bal akan tetapi, alaikumussamu, kamulah yang celaka, wa la'natu dan dilaknat. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu menyukai ar-rifqa, lemah lembut, fil amri dalam setiap urusan, kulhi setiap. Qalas, Aisyah berkata, alam tasma, tidakkah engkau mendengar, maqalu, apa yang dikatakan? Qala, Rasulullah berkata, qad qultu, sungguh katakanlah, wa alaikum, dan atas engkau juga. Rawahu diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Muslim, wa Tirmizi wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Ahmad dan Ahmad, wa Darimi dan Darimi. Pembahasan selanjutnya itu tentang kandungan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang interaksi atau hubungan sosial antara orang-orang Yahudi atau non-Muslim dengan Rasulullah SAW, di mana di dalam hadis tadi digambarkan bahwasanya ada sekelompok orang Yahudi yang bertemu
dengan Rasulullah SAW dengan mengatakan Assalamualaikum. Itu adalah bentuk interaksi orang Yahudi dan Rasulullah. Maka dikatakanlah hadis ini menjelaskan tentang interaksi atau hubungan sosial antara orang-orang Yahudi atau non-Muslim dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana seorang Muslim bersikap terhadap orang Yahudi ataupun orang non-Muslim yang tidak ramah kepadanya, yaitu walaupun orang non-Muslim tadi tidak ramah, maka hendaknya kita itu tetap bersikap dengan lemah lembut setiap urusan. Yang ketiga, di sini Rasulullah SAW mengajarkan agar seorang Muslim bersikap baik, berlemah lembut terhadap semua manusia, termasuk non-Muslim, bahkan ketika dia itu bersikap tidak baik atau tidak ramah kepada seorang Muslim. Dengan catatan sikap baik atau lemah lembut itu tidak menghilangkan ketegasan seorang Muslim. Maksudnya itu dia tidak ingin dihina dan sebagainya. Contohnya ketika Yahudi mengatakan Assalamualaikum, celakalah engkau, Nabi tidak emosional, tetapi Nabi menjawabnya Waalaikum, dan kamu juga, pendek saja. Namun jawabannya itu intinya sama dengan yang diucapkan oleh orang Yahudi. Bahkan Rasulullah menasihati Aisyah untuk tidak bersikap berlebihan. Karena di dalam hadis tadi digambarkan bahwasannya ketika orang Yahudi tadi berkata Assalamualaikum, Aisyah menjawab dengan Alaikumussalam wa laknatu. Jadi Nabi menasihati Aisyah jangan mengatakan hal demikian, namun tetaplah berlemah lembut dengan mengatakan lebih baiknya itu adalah Waalaikum. Kita boleh dalam batas-batas tertentu melakukan pembelaan, tetapi tidak boleh berlebihan. Malahan kalau bisa dikurangi, atau yang tertinggi itu adalah bersabar. Nabi di sini membalas dengan setimpal, yaitu Waalaikum. Selanjutnya itu hadis ini menjelaskan tentang itulah ajaran agama kita, agama Islam. Ketika ada orang non-Muslim berniat buruk terhadap kita, di antaranya dengan menyelesaikan salam yang diajarkan oleh Nabi dalam kehidupan normal, Nabi juga mengajarkan begitu. Kita memang tidak disunahkan mengucapkan salam kepada non-Muslim, tetapi kadang-kadang non-Muslim itu mengucapkan salam kepada kita, katanya untuk menghormati. Maka di situ seorang Muslim boleh menjawab dengan Waalaikum jika dia mengucapkan yang baik seperti Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikum. Ini menunjukkan bahwa betapa Rasulullah SAW pemimpin yang baik, yang tenang, yang santun, dan tidak emosional dan tidak lepas kontrol. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana seorang Muslim bersikap terhadap non-Muslim dalam kehidupan sosial. Di dalam hadis ini juga digambarkan bahwasannya bagaimana seorang suami atau kepala keluarga mendidik anggota keluarganya, seperti Nabi menasihati Aisyah, istrinya, pada cerita di atas dan mengajarkan hal-hal yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini memiliki kaitan dengan pendidikan, yaitu yang pertama adalah pendidikan sosial, di mana yaitu pendidikannya di tengah-tengah masyarakat Islam sudah memiliki toleransi sejak dulunya. Bagaimana seorang Muslim hidup dengan baik ketika di tengah-tengah masyarakat itu ada yang non-Muslim. Dalam hal ini diajarkan bahwasannya seorang Muslim bersikap baik. Kalau dia baik, kita baik. Kalau dia kurang baik, kita masih bersikap baik. Tetapi kalau sudah berlebihan, barulah kemudian disikapi pula bagaimana seharusnya. Jadi di sini Nabi mengajarkan yang seperti itu ketika memahami dengan menanggapi ucapan Assalamualaikum. Nabi menjawab dengan Waalaikum. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pendidikan keluarga.
Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana dia mengajari istrinya agar tidak terjatuh dalam bersikap buruk, yaitu Nabi jelas mengajarkan istrinya Aisyah agar bersikap lemah lembut. Ini menunjukkan bahwa kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk mendidik istri dan mendidik anak-anaknya. Jadi dapat diambil hikmah di dalam hadis ini, yaitu bahwasannya kita diajarkan untuk tetap bersabar, lemah lembut walaupun apapun yang dikatakan orang kepada kita. Kita berusaha untuk tetap lemah lembut, namun jika sudah berlebihan maka kita menanggapinya dengan seharusnya. Sekian hadis ke-10 yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.